AC Milan tutup pramusim dengan menang besar lawan Vicenza. AC Milan menutup uji coba pramusim dengan kemenangan besar melawan Vicenza, yakni skor 6-1. Rekrutan anyar Rossoneri, Charles De Ketelaere, juga diturunkan untuk menjalani debutnya di laga ini. Bermain di Stadion Romeo Menti Minggu 7 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Vicenza unggul lebih dulu saat laga belum berjalan 20 detik. Sundulan Alex Ralfini usai menerima crossing Tias Begi bersarang telak di sudut kanan gawang Milan. Namun dalam setengah jam saja Milan sudah berbalik unggul 4-1, memanfaatkan lengahnya Vicenza di sisi kiri penyerangan Milan. 4 gol tersebut semua tercipta dari sana. Rafael Leao menyamakan kedudukan di menit ke-11 usai menerima umpan terobosan Ante Rebic. Menit ke-21 sundulan Junior Mesias yang memanfaatkan umpan silang Leao mengubah skor menjadi 2-1. Ante Rebic ikut serta mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-30 setelah mendapat crossing mendatar dari Theo Hernandez. Semenit berselang, Nicola Del Monte membuat gol bunuh diri saat berupaya mengaluk crossing Hernandez yang mengarah ke Mesias. Di babak kedua, Milan menambah 2 gol lagi. Pertama lewat sundulan Fikayo Tomori dari situasi sepak pojok di menit ke-50, serta lewat sepakan Rebic di menit 69. De Ketelaere turun di laga ini pada menit ke-75. Ia masih menggantikan Brahim Diaz. Menit ke-78 ia memiliki peluang di kotak penalti, namun sepakan pemuda Belgia itu melenceng tipis di sisi kanan gawang Vicenza. Skor 6-1 menutup laga ini. Sandro Tonali terancam absen sebulan. Milan sedang menunggu tes setelah Sandro Tonali dan Junior Mesias mengalami cedera saat menang 6-1 dalam pertandingan persahabatan malam kemarin atas Vicenza. Karena ada kekhawatiran gelandang itu bisa absen selama sebulan. Rossoneri sudah unggul 4-1 di Stadion Romeo Menti ketika Tonali terpeleset dan langsung mencekram bagian dalam kaki kirinya. Tanpa menunggu saran dari staf medis, Tonali yang kesal jelas tertati-tati keluar lapangan dan langsung masuk ke ruang ganti. Laporan awal dari Sport Italia menunjukkan itu adalah masalah flexor, meskipun tes akan diperlukan untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Ketegangan akan menjadi masalah serius karena itu bisa membutuhkan 1 bulan absen, sehingga ia bahkan bisa melarikan derby melawan Inter Milan. Milan memulai musim Serie A pada 13 Agustus melawan Udinese di San Siro, kemudian mengunjungi Atalanta pada 21 Agustus, Bologna pada 27 Agustus, Sassuolo pada 30 Agustus, dan Inter Milan pada 3 September. Sementara itu Junior Mesias juga tertati-tati dan diagnosa awal menunjukkan bahwa pergelangan kaki kanannya terkilir. Dianggap setengah kakak dan Kai Havertz. Begini respon Charles De Ketelaere. Charles De Ketelaere adalah sosok pemain yang sangat diantisipasi oleh para penggemar AC Milan. Drama transfernya yang berkepanjangan telah menguras emosi Milanisti di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Jika sosok seperti Maldini berani menebusnya dengan mahar lebih dari 30 juta euro, tentu pemain sepak bola Belgia itu memiliki sebuah keistimewaan untuk ditawarkan ke Milan. Pada akhir pekan lalu, Stefano Pioli melakukan wawancara dengan Gazzetta dan telah diberitahu Origi bahwa Charles De Ketelaere adalah tipe pemain yang bertipe setengah dari kakak dan Kai Havertz. Saya bertanya kepada Origi, rekan setim internasionalnya, tentang dia, dan dia berkata, dia setengah Havertz dan setengah kakak, ucap Pioli kepada Gazzetta. Tak berselang lama, Charles De Ketelaere merespon anggapan dari Origi yang menganggapnya sebagai setengah dari kakak dan Kai Havertz. Mungkin dia membandingkan saya dengan kakak karena ia bermain di Milan, atau karena posisinya di lapangan. Sejauh menyangkut Havertz, kami tak sama, tutur De Ketelaere untuk dia ZN. Tentu saja dia juga tinggi dan merupakan striker atau gelandang serang. Dia berkaki kiri, mungkin dalam hal ini kita sama, tapi saya lebih suka mengatakan bahwa saya hanya diri saya sendiri. Dan setiap pertandingan saya ingin menunjukkan siapa saya. Tandas dari Ketelaere.
Untuk saat ini mungkin sebaiknya publik tidak terlalu memberikan beban berlebihan kepada CDK. Jelas ia memiliki bakat yang luar biasa, namun tekanan berlebih untuk pemain yang baru menginjak 21 tahun akan bisa membuatnya kesulitan berkembang. Adli pilih bela Aljazair ketimbang Prancis. Apa pengaruhnya ke Milan? Yassine Adli akhirnya memutuskan mewakili tim nasional Aljazair di level internasional, yang sedikit banyak tentunya memberikan pengaruh kepada AC Milan. Tak disangka-sangka Adli ternyata lebih memilih membela Aljazair ketimbang Prancis. Dengan dokumennya sudah diupayakan, hal tersebut tak dipungkiri bakal mempengaruhi Rossoneri lantaran Piala Afrika. Awal tahun ini Milan terpaksa memainkan sejumlah pertandingan tanpa Ismail Bennacer dan Franck Kessie yang harus memperkuat Aljazair dan Pantai Gading di Piala Afrika. Perubahan mantan bintang Bordeaux berarti situasi tersebut bakal kembali terulang secara numerik. Meskipun dengan kepergian gelandang andalan raksasa Serie A tersebut ke Barcelona musim panas ini. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, manajer Aljazair Jamel Belmadi berhasil meyakinkan gelandang 22 tahun itu untuk mewakili negaranya ketimbang Prancis. Sang pemain sudah pernah mengunjungi konsultan Aljazair di Milano dan dokumennya sedang diproses. Besar kemungkinan Ismail Bennacer berhubungan dengan keputusan tersebut. Tetapi jaminan panggilan dari Belmadi tentunya sangat membantu. Piala Afrika berikutnya belum akan diselenggarakan hingga Januari 2024. Tetapi Rossoneri sekarang harus menyadari fakta bahwa bintang anyar mereka juga akan tampil di kompetisi tersebut. Adli sendiri baru bergabung Milan awal musim panas ini, meskipun raksasa Serie A tersebut sudah mengamankan transfernya tahun lalu. Ia dipinjamkan ke Bordeaux selama 1 musim sebagai bagian dari kesepakatan yang membantu mereka memenangkan perburuan sang pemain. Ketelere cetak 3 gol dalam 26 menit di AC Milan. Charles De Ketelere menciptakan 3 gol bagi AC Milan lewat penalti, sundulan kepala dan sepakan kaki kiri saat melawan Pergolese pada hari Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Laga pramusim dilakoni AC Milan dengan melawan Pergolese Minggu 7 Agustus 2022. Pelatih AC Milan Stefano Pioli langsung menurunkan Charles De Ketelere pada pertandingan tersebut. Sebanyak 7 buah gol dilesakan AC Milan ke gawang Pergolese. Adapun Charles De Ketelere menciptakan 3 gol bagi AC Milan lewat penalti, sundulan kepala dan sepakan kaki kiri. Adapun lesakan AC Milan lainnya dibuat oleh Marco Lazzetti 2 gol, Tommaso Pobega 1 gol dan Yassine Adli 1 gol. AC Milan sukses membekuk Pergolese di laga pramusim Liga Italia dengan CDK bermain apik. Dalam jangka waktu 2 hari AC Milan melakoni 2 laga pramusim Liga Italia. Pertama, AC Milan bertanding melawan Vicenza di Stadion Romeo Menti pada hari Sabtu kemarin. Hasilnya Rossoneri sukses membekuk Vicenza dengan skor 6-1. Kemudian di laga kedua AC Milan bertanding melawan tim Serie C Pergolese pada hari Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Pioli menurunkan beberapa pemain lama seperti Alessandro Florenzi dan Simon Kjaer. Sementara itu, untuk pemain baru, Pioli menurunkan Charles De Ketelere dan Yassine Adli. Hasilnya AC Milan sukses menghancurkan Pergolese dengan skor 7-1.